adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Hai adik-adik. Hai, nama aku JJ. Siapa? JJ. Wah, aku gak sabar banget nih mau ibadah. Oh adik-adik, aku mau kasih tahu nih. Kita ini punya alam indah banget. Alam Indonesia, mulai dari tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan-hewan yang cukup banyak. Oh iya, aku mau panggil temanku nih, Cucu. Ayo kita panggil bareng-bareng. Cucu. Wah, kurang keras nih. Kita panggil sekali lagi ya. Cucu. Hai adik-adik. Hai JJ. Wah, gimana kabar kamu? Puji Tuhan, kabarku baik. Wah, puji Tuhan ya. Bagus. Oh iya, Cucu, kamu tahu gak sih alam kita indah banget? Iya betul, banyak tumbuhan, banyak hewan, dan pulau-pulau. Wah, bener banget tuh. Oh iya, kamu semangat banget kan mau ibadah? Yaps, betul. Aku mau menyembah Tuhan, muji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. J, Iya, kenapa? itu apa itu? Oh ini ya. Wah, ini siapa nih yang buang sampah sembarangan? Wah, ini merusak banget lingkungan, bener gak? Cucu. Wah, betul kali tuh J. Kalau kita buang sampah sembarangan, nanti alam kita jadi rusak adik-adik. Wah, bener banget tuh adik-adik. Jadi kita harus menjaga alam kita yang Tuhan sudah ciptakan dan begitu indah sekali. Betul JJ. Oh ya udah deh. Ya udah, adik-adik selamat ibadah ya. Aku dan Jojo mau pamit. Bye-bye. Dah adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti semangat banget kan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah bahkan memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari ini adalah hari Minggu dan sungguh kami bersukacita oleh karena kami memasuki bulan yang baru. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua untuk namamu, biarlah adik-adik kami, adik sekolah minggu kami dapat menyembah Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Hai dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, karena kasih Tuhan sungguh besar buat kita, mari kita bernyanyikan kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita dari awal. Kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh, oh, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan apa? Dengan baju. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Akan mendukungmu, ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih, kasih, kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih, 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 sukacita. Oke adik-adik, karena kita udah memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan menyembah Tuhan, kiranya semua yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan, dimuliakan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari adik-adik kita ulang lagu ini dari awal dengan penuh hati kesungguhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku
hambamu ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau, ku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Bapa, ku cinta kau. Bapa, ku cinta kau. Adik-adik, kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan adik-adik. Kita menyembah Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganku yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anak-anaknya. Adik-adik katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, amin Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagimu. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Untuk hari ini kami ingin belajar terus mengasihi Engkau, yang baik untuk masih sama kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, kiranya Kau berikan hikmat, marifat turun atas kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau jadikan kami adik-adik ini menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, bahkan mengasihi orang tua dan sesama. Terima kasih ya Tuhan,
Kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Nining di hari yang pertama di bulan yang baru. Bulan keberapa ini? Bulan ke-8. Nah, Kak Nining mau kasih pertanyaan buat adik-adik EHK yang di playgroup dan kelas TK, TKB. Ya, kalau di EHK yang ada di kelas Ishak. Coba bisa nggak sebut bulan dari bulan yang pertama sampai bulan yang ke-8, bulan yang sekarang ini? Bisa? Sama-sama ya dengan Kak Nining ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Bulan pertama Januari. Bulan kedua Pinter Februari. Bulan ketiga Maret. Bulan keempat April. Bulan kelima Mei. Bulan keenam Juni. Bulan ketujuh Juli. Sekarang bulan yang ke-8 bulan Agustus. Nah, pertanyaan berikutnya buat yang kelas Yakub. Bulan Agustus kita ada spesial hari apa ya kaitannya dengan Indonesia? Makanya di belakang Kak Nining nih backgroundnya bendera kita merah putih. Coba siapa yang tahu? Pinter adik-adik, tanggal 17 Agustus. Hari apa? Kita memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Nah adik-adik, bulan ini spesial EHK akan membahas segala sesuatu yang asik-asik, yang oke tentang Indonesia. Mungkin selama ini keadaannya, berita-beritanya udah selalu pandemi, virus corona. Sekarang kita mau tinggalkan itu sebentar, kita mau mengingat kembali semua hal yang oke-oke tentang Indonesia. Nanti selama bulan ini kita akan lihat pemandangan alam yang Indonesia punya. Kita akan berwisata kuliner. Nanti siapa yang ajak kita keliling-keliling ya, sambil lihat makanan-makanan yang tentunya oke-oke khas Indonesia. Terus nanti ada juga ragam budaya. Ragam budaya itu apa? Ada lagu, ada baju daerah, ada tarian, ada musik tradisional. Wah, pokoknya bulan ini seru-seru deh. Tentunya adik-adik nggak boleh kehilangan momen buat selalu ikuti ibadah EHK selama bulan Agustus ini. Oke? Oke, kita akan mulai hari ini. Kira-kira Kak Nining mau bahas tentang apa ya? Kak Nining mau bahas tentang keindahan alam. Tapi karena Indonesia keindahan alamnya banyak sekali, mau dibagi dua. Kali ini Kak Nining bahas bagian pertama. Nanti minggu depan ada kakak guru lagi yang akan bahas keindahan alam Indonesia bagian kedua. Kenapa gitu Kak? Karena keindahan alam Indonesia itu banyak banget. Ya, tentunya adik-adik sudah nggak sabar ya mau lihat apa saja. Yuk, tapi sebelumnya Kak Nining mau ajak adik-adik semua nyanyi bareng Kak Nining satu pujian. Mungkin ada yang tahu lagu ini, ada yang belum tahu. Gak apa-apa, dengerin dulu lagu ini dari awal sampai akhir sambil ikutin ya. Lagunya mudah, nadanya juga mudah. Siap? Semua
Sambil nyanyi pujian ini, ada foto-foto, ada gambar-gambar pemandangan alam Indonesia yang indah-indah. Nah, kita mau bahas satu-satu ya. Kali ini kita mau lihat laut, danau, pokoknya semua yang berkaitan dengan air. Aduh, Kak Nining paling seneng kalau ketemu dengan pemandangan alam yang dengan air. Kenapa? Kayaknya bawaannya sejuk banget. Pengen berendam jadi supaya kita bisa seger gitu ya. Nah, kita mau lihat satu-satu ya. Oke. Keindahan alam yang pertama yaitu Danau Toba. Terletak di Provinsi Sumatera Utara. Nah, Danau Toba ini adalah satu keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Karena apa? Karena diperkirakan terbentuk dari letusan gunung yang sangat dahsyat. Sekitar 74.000 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya adik-adik. Dan di tengah danau vulkanik terbesar di dunia ini, terdapat juga sebuah pulau yang ukurannya cukup besar. Pulaunya namanya apa? Siapa yang tahu? Ya, Pulau Samosir. Yang kedua, Pantai Klayar. Di mana itu Kak Nining? Di Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini merupakan salah satu dari gugusan pantai Laut Selatan yang menyimpan sejuta keindahan. Pantai ini punya pasir putih kecoklatan yang sangat lembut dan bersih. Dan hebatnya adik-adik, di sini pengunjung bisa lihat fenomena air laut yang memancar keluar seperti air mancur. Kok bisa ya Kak Nining? Sebenarnya fenomena yang langka ini dan sangat unik disebabkan karena apa? Ada semburan dengan tekanan tinggi air laut yang masuk melalui bagian bawah bebatuan. Jadi bentuknya seperti air mancur, dan karena semburannya cukup kuat, kedengaran seperti suara seruling. Jadi orang-orang suka menyebut sebagai sebutan apa? Pantai seruling laut. Jadi ada suaranya seperti suara seruling dari semburan air ini. Yang ketiga, Telaga Warna. Wah, di mana itu Kak Nining? Adanya di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kenapa namanya Telaga Warna? Karena keunikan alam yang terjadi di tempat ini, yaitu warna air dari telaga suka berubah-ubah. Kadang-kadang berwarna hijau dan kuning, atau kadang-kadang warna-warni juga seperti pelangi. Wah, gimana itu Kak Nining terjadinya kok bisa begitu? Karena air telaga ini mengandung sulfur yang cukup tinggi sehingga saat sinar matahari kena ke air danau ini, maka dia akan merubah air ini jadi tampak berwarna-warni. Hebat ya Tuhan kita menciptakan semua itu. Sekarang yang keempat, keluar dari Pulau Jawa kita ke Labuan Bajo. Nah, di sini tempat yang terbaik buat menikmati sunset. Apa itu sunset? Iya, keindahan saat matahari tenggelam. Nah, makanya Labuan Bajo ini dikenal dengan sebutan Kota Matahari Terbenam. Di mana sih Kak Labuan Bajo itu? Labuan Bajo adalah sebuah desa yang terletak di ujung barat Pulau Flores. Ya, ada banyak keajaiban alam dan ada banyak tempat yang indah-indah di Nusa Tenggara Timur ini. Yuk, jalan-jalan lagi, kita pindah ke daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Nah, di sini ada Taman Nasional Bunaken, didirikan tahun 1991.
Ini merupakan taman laut yang terletak di segitiga terumbu karang. Jadi banyak yang tinggal di situ, spesies terumbu karang, spesies ikan, reptil, dan mamalia laut. Wah, asik banget ya, kayak ngelihat akuarium, tapi langsung kita bisa ke dasar laut ya, kita bisa nyelam ke dasar laut sambil lihat ikan-ikan. Waduh, indahnya ya alam laut kita. Nah, lanjut lagi. Yang keenam. Wah, kok bentuknya lucu Kak Nining? Iya, kita mungkin sering dengar ya, ada Pulau Maldives ya, destinasi romantis di dunia. Rupanya Indonesia punya juga tempat yang romantis. Namanya Pulau Cinta. Wah, ketahuan Kak. Soalnya bentuknya aja kalau dilihat dari atas sudah seperti bentuk love, bentuk hati ya. Terletak di mana itu Kak Nining? Terletak di Botumoito, Kabupaten Bowaleno, Gorontalo. Waduh, kita bisa lihatnya bagus banget ya, romantis banget. Ada juga pantai pasir putih yang masih asri. Yang terakhir yang tidak kalah menarik, di ujung timur Indonesia. Ini terletaknya di Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Waduh, keindahan alamnya bagus banget Kak Ning. Iya, bukan saja indah di atas laut di permukaan, tapi bawah lautnya juga indah. Ya, kita bisa nikmati keindahan terumbu karang serta pulau-pulau karang yang cantik sekali. Nah, ini akhir-akhir ini pulau ini sering jadi pembicaraan banyak orang bahkan di dunia. Kenapa? Karena yang suka snorkeling sama diving ya suka sekali dengan keindahan Raja Ampat ini. Tadi adik-adik sudah lihat ya gambar-gambar pemandangan alam yang indah. Ada pantai, ada laut, ada danau. Nah, itu baru contoh beberapa saja. Kalau adik-adik mau tahu Indonesia pemandangan alam seperti tadi, banyak sekali dan semuanya indah-indah. Kenapa? Karena Indonesia itu negara yang unik, negara kepulauan. Apa itu maksudnya, Kak? Maksudnya Indonesia tidak satu dataran luas, tapi terdiri dari banyak pulau. Dan pulau yang satu dengan pulau yang lain dibelah atau dibatasin dengan laut atau selat. Itu sebabnya di tempat kita di Indonesia banyak sekali pantai-pantai pemandangan lautnya. Nah, apa sih maksud Tuhan menciptakan Indonesia dengan banyak keindahan alam? Supaya setiap orang yang memandang keindahan alam Indonesia ingat sama penciptanya Tuhan. Aduh, Tuhan itu maha kuasa ya. Tuhan itu agung, Tuhan itu besar. Tadi ya di lagu yang kita nyanyikan, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sehingga setiap orang yang lihat pemandangan yang indah di Indonesia pasti akan memuji nama Tuhan. Karena Tuhan hebat sudah menciptakan semua pemandangan di Indonesia yang tidak tertandingi indahnya. Nah, Tuhan juga punya tujuan menciptakan kita, menciptakan adik-adik EHK. Kenapa sih kok adik-adik ditaruh di satu keluarga? Papanya ini, mamanya ini, opanya ini, omanya ini. Siapa yang atur itu semua? Tuhan. Tuhan sudah merancang, mengatur, menciptakan adik-adik dengan satu tujuan. Apa ya kira-kira tujuannya? Yuk kita mau buka Kejadian pasal yang pertama. Kak Nining ngajak adik-adik lihat gambar penciptaan berikut ini. Penciptaan langit dan bumi. Kita mulai dari hari yang pertama ya. Tuhan menciptakan apa?
terang. Pintar. Kenapa? Karena awalnya bumi itu belum berbentuk dan gelap gulita. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang. Adik-adik juga ngalamin kan, kalau gelap mati lampu aja ya, semua orang udah bingung, panik. Aduh, dalam kegelapan tuh nggak enak ya. Terang itu pasti adik-adik suka kalau suasananya terang. Nah, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan ciptakan terang hari pertama. Nah, kalau pada saat terang, Tuhan memberi nama apa? Siang. Kalau gelap, kita beri namanya apa? Tuhan kasih nama malam. Ya, pintar. Jadi dipisahkan ya. Terang itu siang, gelap itu malam. Sekarang hari yang kedua. Tuhan ciptakan cakrawala. Apa itu cakrawala? Garis pembatas antara langit dan bumi. Jadi kalau adik-adik gambar ya, ini langitnya, ini bawahnya, ini daratannya. Adik-adik pasti tarik garis dulu lurus, itu namanya garis cakrawala. Nah, Tuhan pisahkan air yang di atas di langit ngumpul jadi satu dalam bentuk awan. Langit di atas. Nah, kalau yang di bawah airnya juga ngumpul seperti apa yang kita lihat di gambar-gambar tadi. Laut, danau ya, ngumpul sungai, kumpul jadi satu. Nah, adik-adik itu hari yang kedua. Hari yang ketiga, Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman. Ada banyak tumbuhan tanaman ya. Ada yang bisa kita nikmati bunganya indah-indah, harum baunya. Bunga yang warna-warni ya. Ada juga tanaman yang nggak ada bunganya, hanya daun-daunan tapi beraneka ragam coraknya. Ada juga tanaman yang bisa kita konsumsi, kita makan. Sayur-sayuran. Ayo adik-adik tahu apa? Bayam. Terus kangkung. Ya, sayur-sayuran hijau. Daun singkong. Itu kita bisa makan. Satu lagi yang Kak Nining suka. Apa? Pakis. Ya, itu tanaman-tanaman yang bisa kita makan. Nah, itu hari yang ketiga. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Ayo, siapa adik-adik yang tahu kalau siang benda penerangnya bulat terang sekali, namanya apa? Matahari. Kalau yang malam bulat juga, bercahaya juga, tapi tidak seterang siang, namanya apa? Bulan. Terus kalau ada yang kecil-kecil banyak ya, kelap-kelip banyak sekali tapi kecil-kecil. Dulu sebelum pandemi, kalau kamu lihat ke langit suka nggak kelihatan karena banyak polusi ya. Tapi sekarang karena sudah jarang yang keluar ya, polusinya awan di atas, langit sudah mulai agak bersih. Kita bisa lihat tuh kalau malam ada apa? Bintang ya, ada banyak bintang-bintang di langit. Nah, itu Tuhan menciptakan benda-benda angkasa penerang di siang hari dan di malam hari. Matahari yang menyinari siang hari, kalau bulan dan bintang adanya di malam hari. Sekarang hari yang kelima Tuhan menciptakan apa? Binatang. Binatang di atas ada burung. Burung saja bermacam-macam ya. Ada burung Raja Wali. Ada apa lagi? Burung kakak tua. Ada burung gereja. Nah, kalau yang di darat apa? Gajah. Harimau. Oke. Terus anjing, kucing, itu yang ada di rumah. Ayam, bebek ya. Terus apa lagi? Semakin kecil. Cicak. Kak Nining paling takut sama cicak ya. Suka ada di dinding-dinding. Yang paling kecil lagi apa? Semut. Kemudian binatang yang ada di air. Apa? Ikan. Tapi ikan macamnya juga banyak. Ayo, ikan apa aja? Adik-adik sekolah EHK mungkin tahu ya. Kalau ikan yang paling besar biasanya taunya ikan apa? Ikan paus ya. Ada juga ikan hiu ya. Terus ikan yang kita makan.
ada ikan bandeng, ada ikan salmon, ya, ada banyak ikan, ada ikan arwana, ada ikan koi, ada banyak ikan, ya. Itu kemahakuasaan Tuhan menciptakan banyak. Nah, hari ke-6 Tuhan menciptakan apa? Manusia. Ada berapa jenis yang Tuhan ciptakan? Ingat, 2. Laki-laki dan perempuan. Ya, yang ganteng laki-laki, yang cantik perempuan. Nah, lihat bagaimana Allah mengasihi manusia. Diciptakannya di hari ke-6. Jadi semua sudah tertata rapi, ya, sudah ada siang, malam, sudah ada benda-benda penerang, sudah ada tanaman, ada hewan, ya kan? Baru manusia ditempatkan oleh Tuhan di hari ke-6, dan hari ke-7 Tuhan berhenti menciptakan, mengucap syukur dan memberkati ke-6 hari penciptaan. Jadi kan ini manusia diciptakan tujuannya buat apa sih? Yuk kita buka sama-sama. Kejadian pasal yang kedua ayat 15. Kejadian pasal kedua ayat 15. Sama-sama ya, kita mau baca dengan suara yang lantang. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ulang sekali lagi ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan sudah ciptakan yang dari hari pertama sampai hari ke-5 tadi, semuanya itu harus dipelihara, harus dikelola, diusahakan supaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Itu tujuan manusia diciptakan. Jadi kalau adik-adik ada di tengah keluarga, ada papa, mama, opa, oma, kakak, adik. Adik-adik juga punya tujuan. Kenapa? Mendoakan keluarga. Doakan papa, mama, opa, oma, seluruh keluarga adik-adik juga harus didoakan. Kemudian adik-adik belajar nih sekolah. Tujuannya apa? Karena adik-adik, Tuhan sedang ingin adik-adik menjadi pemimpin, menjadi seseorang yang berkarya. Bisa jadi main musik, bisa jadi penyanyi, bisa jadi guru yang mengajar, bisa jadi insinyur yang membangun gedung-gedung, ya, atau mengatur tata kelola bangunan-bangunan. Bisa jadi adik-adik memimpin bangsa ini, jadi presiden, jadi menteri. Jadi Tuhan punya tujuan. Yuk sekarang adik-adik sama-sama berdoa, Tuhan, cita-citaku, aku pengen jadi ini. Ada mungkin yang pengen jadi hamba Tuhan juga ya, pengen jadi pendeta. Iya, berdoa sama Tuhan. Minta supaya Tuhan memberikan hikmat sehingga adik-adik bisa mewujudkan cita-cita itu. Itu tujuan adik-adik diciptakan. Jadi ingat ya, kamu nggak boleh ngeluh, nggak boleh, aku kok ada di keluarga begini. Apa sih, kenapa sih aku di tengah keluarga yang nggak enak? Kenapa sih aku sekolahnya nggak enak? Kalau ngeluh terus, itu membuat apa? Kemarin Kak Nining bilang imun kita jadi turun. Jadi bersyukur, kita mau berterima kasih, kita sudah tinggal di keluarga yang Tuhan atur buat kita yang terbaik. Kita tinggal di kota yang terbaik yang Tuhan percayakan. Kamu juga punya tugas, berdoa buat kota tempat kamu tinggal. Karena firman Tuhan bilang apa? Kesejahteraan kotamu itu tanggung jawabmu juga. Kita juga perlu berdoa buat kota tempat kita tinggal, daerah di mana kita tinggal, rumah kita. Tuhan juga minta kita untuk berdoa, memberkatinya. Jadi itu tujuannya ya. Nah, adik-adik mulai sekarang tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut, tapi bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah jadikan aku anak Indonesia yang punya pemandangan alam yang indah, yang punya beragam budaya.
Aku juga tinggal di daerah, di keluarga yang Tuhan sudah aturkan yang paling spesial buat aku. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita mau tutup dalam doa. Ikuti Kak Nining berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan menciptakan Indonesia dengan satu tujuan. Keindahan alam yang beragam membuat semua manusia yang melihat Indonesia akan memuliakan nama Tuhan Sang Pencipta. Demikian juga dengan kami Tuhan. Tuhan ciptakan kami anak-anak EHK di keluarga, tinggal di satu kota. Tuhan tempatkan di sekolah, semuanya dengan satu tujuan. Siang ini kami mau berdoa buat keluarga kami, buat kakak, adik, papa, mama, opa, oma, dan seluruh anggota keluarga kami. Berkat-Mu turun atas kami, perlindungan Tuhan atas seluruh anggota keluarga kami. Kami juga berdoa buat daerah tempat kami tinggal. Tuhan, selamatkan, hindarkan dari sakit penyakit, dari wabah ini, sehingga tetangga-tetangga kami semua juga alami kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga buat kota di mana kami tinggal. Berkati kota kami, semua kejahatan disingkirkan, dan biarkan berkat Tuhan turun atas kota kami. Sejahtera kota kami akan kami doakan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.